Saudara Presiden Jokowi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Daring atau Online. Lalu seperti apa penanganan judi online selama ini? Saudara, kami kutip data dari Polri, sepanjang tahun 2023 ada 1.196 kasus judi online yang ditangani polisi. Penanganan kasus itu melibatkan 1.987 tersangka. Sementara data Januari hingga April 2024, Saudara, Polri mengungkap ada 792 kasus judi online dengan 1.158 orang tersangka. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut selama Januari hingga Maret 2024 atau di kuartal pertama 2024 nilai transaksi judi online mencapai 100 triliun rupiah. Jika diakumulasikan dengan tahun-tahun sebelumnya, menurut PPATK ini nilai transaksinya sudah lebih dari 600 triliun rupiah. Transaksi judi online yang menurut PPATK yang nilainya mencapai 600 triliun rupiah itu ada yang dikirim ke beberapa negara. Lalu bagaimana keseriusan pemerintah untuk memberantas judi online? Kami akan bahas usai tayangan berikut ini. Dampak judi online dirasakan hampir di semua lini masyarakat. Awal Juni lalu, seorang polwan di Mojokerto, Jawa Timur membakar suami yang juga polisi karena diduga sang suami kerap menghabiskan gajinya untuk bermain judi online. Nyawa sang suami tak tertolong hingga meninggal dunia. Sementara di Ambon, Maluku, seorang pegawai bank membobol uang senilai 1,5 miliar milik nasabah untuk bermain judi online. Pelaku menarik uang secara bertahap dengan jumlah bervariasi hingga dana habis. Hingga saat ini ada 2,1 juta situs judi online di Indonesia telah ditutup. Sementara PPATK mencatat transaksi judi online pada tahun 2023 mencapai 397 triliun rupiah, sementara pada tahun 2024 periode Januari hingga April mencapai 600 triliun rupiah. Marak kasus judi online membuat pemerintah ambil langkah cepat. Bahkan Presiden Joko Widodo tegas menyatakan serius memberantas judi online dan telah menutup 2,1 juta situs online. Memberantas dan memerangi perjudian online dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Tak hanya tegas nyatakan perang terhadap judi online, Jokowi juga membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online pada 14 Juni lalu. Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online, Budi Ari bilang, pemberantasan judi online maupun pinjaman online harus komprehensif dan bersifat menyeluruh. Dol sama pinjol ilegal ini adik kakak, saudara kandung ini, gitu. Nanti kita pokoknya ini memastikan bahwa pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal ini memang harus komprehensif. Nggak bisa separuh-separuh, harus semua lini bekerja bersama-sama. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tak ada anggaran bantuan sosial atau bansos untuk keluarga korban judi online di APBN. Airlangga mempersilahkan jika ada kementerian yang mengusulkan bansos untuk keluarga korban judi online. Tidak ada di dalam anggaran yang ada sekarang. Tentu kalau ada usulan program silakan dibahas dengan Kementerian Teknis. Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendi mengusulkan keluarga korban judi online masuk dalam penerimaan bantuan sosial atau bansos. Muhadjir menambahkan soal penegakan hukum, penyedia maupun pemain judi online diserahkan kepada polisi. Korban judi online itu bukan pelaku. Dan siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis. Dan itulah yang nanti akan kita santuni. Kalau mereka itu yang kehilangan harta benda, kehilangan sumber kehidupan, ya, maupun kehilangan mengalami trauma psikologis, ya, kalau mereka itu nanti berupa keluarga, ya, jadi keluarga sekali lagi ya, keluarga
dan keluarga itu jatuh miskin, maka itulah yang nanti mendapatkan bantuan sosial. Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam melalui kutipan kompas.com bilang, tidak ada istilah korban dari judi online atau kemiskinan struktural akibat dampak judi online karena berjudi adalah pilihan hidup pelakunya. Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaida menilai, perjudian dekat dengan masyarakat Indonesia. Ida menilai, perkembangan teknologi yang pesat justru membuat judi semakin bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas tanpa mengenal batasan umur dan status sosial. Judi itu melekat apapun kadarnya, apapun bentuknya, sehingga di era digital ini ketika judi dilakukan secara online, itu menjadi lebih mudah juga aksesnya oleh masyarakat. Nah, apalagi ada praktek-praktek judi yang sebetulnya dalam bentuk game-game yang masyarakat atau penggunanya tidak menyadari bahwa itu merupakan satu praktek perjudian. Kehadiran Satgas Pemberantasan Judi Online diharapkan mampu menyelesaikan masalah judi online dari hulu ke hilir. Kepastian sanksi hukum juga harus dipertegas agar bisa memutus mata rantai judi online. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, Saudara Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendapatkan sejumlah laporan adanya anggota DPR yang diketahui bermain judi online. Laporan beberapa anggota DPR bermain judi online telah masuk ke MKD DPR RI. Bahkan ada laporan datang dari pihak keluarga langsung. Saat ini melalui Mahkamah Kehormatan Dewan menangani anggota-anggota tersebut telah memberikan teguran terhadap oknum yang diduga bermain judi online. Bahwa anggota DPR dilarang mengunjungi tempat perjudian. Jadi bermain judi online itu kan sama saja dengan mengunjungi tempat perjudian. Nah, tingkatan penindakan yang kami lakukan adalah mulai dari peringatan, ya, lisan. Kalau terulang kembali maka bisa dengan peringatan tertulis, lalu sanksi yang lebih keras, bahkan bisa diberhentikan, ya, sebagai anggota DPR. Ya. Alhamdulillah dari beberapa kasus yang diberikan peringatan lisan, ya, perbuatan tersebut dihentikan.